Shalom, apa kabar semua? Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Siswa-siswi kelas 8 hari ini kita belajar tentang memilih untuk tidak berputus asa. Tetapi sebelum kita belajar terlebih dahulu, mari kita berdoa di hadapan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Bapa begitu baik memelihara kami, membimbing kami, menuntun kami, dan kiranya Tuhan selalu menjaga kami, memberikan kami hikmat, pengertian yang daripada sorga, dan kami dapat melakukan apa yang sudah kami dengar dalam kehidupan sehari-hari. Berkati juga guru-guru kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, anak-anak semua, hari ini kita belajar dengan judul tema memilih untuk tidak berputus asa, ya. Nah, itu kita bisa buka di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai 33 dan Roma pasal 5 ayat 3 sampai dengan 4. Anak-anak sekalian dikasihi Tuhan, sebelum kita belajar, mari kita menyanyi lagu yang berjudul Ku Tak Tahu Hari Ini. Nah, ini anak-anak semua, pada pelajaran ini kita mengharapkan
kita memiliki kompetensi dasar atau kemampuan yang paling mendasar. Yang pertama, mensyukuri makna hidup, beriman, dan berpengharapan. Lalu yang kedua, menunjukkan sikap hidup, beriman, dan berpengharapan. Yang ketiga, memahami arti sikap hidup, beriman, dan berpengharapan. Yang keempat, menyajikan karya yang berkaitan dengan cara hidup beriman dan berpengharapan dalam bentuk tindakan nyata. Itu yang Bapak harapkan dari kalian setelah mempelajari tema memilih untuk tidak berputus asa. Kita lanjut ya. Nah, anak-anak sekalian dikasih Tuhan Yesus, indikator yang kita pelajari yang pertama menampilkan sikap hidup beriman dan berpengharapan. Lalu yang kedua, menunjukkan sikap hidup beriman dan berpengharapan. Yang ketiga, menjelaskan arti berputus asa, menguraikan mengapa orang memilih untuk berputus asa. Ketiga, menjelaskan apa pesan Tuhan Yesus tentang khawatir dan putus asa ya anak-anak sekalian ya. Dan yang keempat, mempraktekkan sikap hidup beriman dan berpengharapan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak sekalian yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ini tujuan pembelajarannya ya. Jadi setiap kita dalam belajar harus memiliki tujuan ya, agar kita bisa lebih lagi mengerti dan pembelajaran kita menjadi pembelajaran yang lebih bermakna. Anak-anak sekalian dikasih oleh Tuhan Yesus, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan arti putus asa. Nah, ini harapannya anak-anak sekalian ya. Jadi kalian bisa menjelaskan arti putus asa tersebut ya. Tapi bukan berarti kalian jadi putus asa setelah belajar ini, bukan. Tapi kalian memiliki pengetahuan untuk menjelaskan apa itu putus asa ya, definisi dari putus asa. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan mengapa orang memilih untuk berputus asa. Ya, kalian bisa jelaskan tentang fakta kenyataan di lapangan. Ada orang yang putus asa, kenapa mereka bisa putus asa? Kalian bisa jelaskan ya. Selanjutnya, yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan pesan Yesus tentang putus asa dalam Alkitab ya. Jadi kalian bisa menjelaskan makna dari pesan Tuhan Yesus yang ada dalam Alkitab ya. Jadi setelah pembelajaran ini kalian memiliki pengetahuan, dapat menjelaskan maksud Tuhan Yesus mengenai tentang jangan khawatir atau jangan putus asa begitu ya, yang ada dalam Alkitab kita. Oke. Yang keempat, peserta didik dapat mempraktekkan sikap beriman dan berpengharapan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya melalui relasi dengan sesama, dengan cara memotivasi, dalam kurung membangkitkan semangat hidup orang lain yang sedang putus asa. Ada satu istilah yang mengatakan seperti ini: berbahagialah orang yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Ya anak-anak ya. Jadi jangan kita hanya sekedar memiliki pengetahuan saja, tetapi kita juga mempraktekkan apa yang kita ketahui. Itu yang paling penting anak-anak ya. Disitulah kita bisa dikatakan berhasil dalam pembelajaran ketika kalian bisa mempraktekkan apa yang kalian ketahui. Tentunya ketahui yang benar ya. Oke, next anak-anak. Nah, kita buka di dalam Alkitab kita, di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai 33. Sudah dibuka Alkitabnya? Oke, Bapak bantu ya Alkitabnya ya. Injil Matius itu ada di perjanjian baru ya anak-anak ya, jangan dibuka di perjanjian lama ya. Nah, ini judulnya, dengan judul perikop hal kekhawatiran ya. Kita baca sama-sama ya. Bapak akan memandu kalian membaca Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan 33 dengan judul perikop hal kekhawatiran. Ya, Bapak akan mengawali pembacaannya. Kalian juga memperhatikan Alkitabnya dengan seksama ya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai.
Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja dari jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan hidupmu? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang kami minum? Apakah yang kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Amin untuk firman Tuhan. Dan sekali lagi Bapak mengatakan, orang yang berbahagia adalah orang yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kita kembali ke PowerPoint kita. PowerPoint kita ini anak-anak ya semua. Nah, firman Tuhan yang tadi kita sudah baca. Oke. Nah, anak-anak sekalian ya, kita sebagai orang percaya tidak dijanjikan untuk hidup tanpa masalah sama sekali, ya. Tetapi kita dijanjikan untuk dapat melewati masalah. Nah, terkadang hidup di dunia ini membuat kita khawatir dalam hal perekonomian, ya kan? Dalam hubungan dengan masyarakat, ya kan? Dengan hubungan dengan keluarga. Bahkan saat ini kita sedang menghadapi yang namanya wabah virus corona atau yang disebut dengan COVID-19. Ya, kita khawatir, ya kan? Karena ternyata kita juga terdampak. Kita tidak bisa lagi ke sekolah. Bapak tahu kalian juga merindukan untuk bisa ketemu dengan teman-teman kalian di sekolah, belajar seperti biasanya. Sekarang kalian hanya ada di rumah, ya. Bapak mengharapkan kalian tetap sabar, tetap berdoa ya. Nah, inilah yang terjadi anak-anak semua. Dunia yang kita tempati ini tentu membuat kita semakin khawatir, ya. Nah, oleh sebab itu anak-anak sekalian tetap kuat, tetap sabar ya. Oke, next ya. Jangan kita dikuasai orang rasa khawatir, ya. Karena kalau kita dikuasai oleh rasa khawatir, itu membuat kita tertekan, membuat kita depresi, membuat kita berpikir yang tidak-tidak, ya kan? Nah, contohnya kita lihat ini, Hitler. Kalian tahu Hitler? Nah, ini adalah pemimpin Jerman ya. Dia begitu bengis, begitu berkuasa ya. Dia sempat mengalami kejayaan begitu ya. Tetapi dalam hidupnya tidak memiliki rasa damai, selalu ada rasa khawatir. Dan ia akhiri dirinya dengan bunuh diri. Anak-anak ya, jangan bunuh diri ya, kasihan. Apalagi nanti sampai beli tali plastik gantung diri di bawah pohon tomat, kasihan tomatnya patah ya. Nah, anak-anak sekalian jangan sampai bunuh diri ya. Karena apa? Karena kita harus tahu dan sadar ya, di balik kematian ada dua hal yang harus kita pilih, yaitu pertama sorga atau neraka. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, tentu kalau orang bunuh diri mustahil dia masuk sorga, tetapi masuk neraka. Karena apa? Karena melawan kehendak Tuhan. Tuhan tidak menghendaki orang untuk bunuh diri. Jadi anak-anak selalu ada jalan keluar. Oke, next ya anak-anak ya. Nah, yang selanjutnya kita lihat ada beberapa artis Korea ya, tapi tidak semua bunuh diri. Padahal mereka cantik, padahal mereka ganteng,
Padahal mereka terkenal, tapi ternyata di dalam diri mereka ada rasa khawatir yang berlebihan. Mereka berhasil dikuasai oleh rasa khawatir. Ya, jangan sampai kita khawatir, sebab kita bisa memilih untuk tidak dikuasai oleh rasa khawatir. Betul kan anak-anak? Bisa saja rasa khawatir itu muncul dalam benak kita, tapi kita harus bagaimana caranya untuk mengalahkan rasa khawatir tersebut. Karena manusia itu diciptakan anak-anak untuk bisa mengalahkan ego khawatir yang ada dalam dirinya sendiri ya. Jadi anak-anak sekalian, itulah kelebihan daripada manusia. Manusia bukan robot, tetapi manusia didesain Tuhan untuk memiliki kekuatan dalam menghadapi masalah yang ada di dunia ini. Oke ya anak-anak ya sekalian ya. Jadi putus asa adalah keadaan di mana seorang tidak lagi memiliki harapan. Jadi putus asa adalah kebalikan dari kondisi berpengharapan. Jadi kebalikannya. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk tidak berputus asa dan khawatir terhadap hidup ini karena Allah memelihara kita dengan cukup baik. Anak-anak sekalian yang dikasih oleh Tuhan Yesus, orang yang paling kasihan di muka bumi ini adalah orang yang tidak punya pengharapan. Karena pengharapan tersebutlah kita menjadi kuat, kita berhasil mengalahkan rasa khawatir, kita berhasil mengalahkan putus asa karena kita memiliki pengharapan. Tapi kalau kita tidak memiliki pengharapan, tentunya kita akan dikuasai oleh rasa khawatir yang mengiring kita kepada putus asa. Dan akhirnya kita berpikir dan membuat keputusan yang salah. Salah satunya keputusan yang salah adalah bunuh diri. Ya anak-anak ya, seperti Yudas Iskariot ya. Jadi Yudas itu memilih untuk dikuasai oleh putus asa, dan dia dikuasai oleh putus asa dan akhirnya bunuh diri ya. Dan akhirnya terjadi sesuatu hal yang tidak-tidak, dan Bapak percaya bahwa Yudas tidak akan selamat tetapi akan binasa ya anak-anak sekalian. Oke, next. Jadi kita belajar dari apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ya. Rasul Paulus merupakan teladan dalam hidup kita sebagai orang percaya, bagaimana dia begitu tekun, begitu tahan uji ya, karena dia memiliki pengharapan ya. Kalau kita baca di dalam Roma pasal 5 ayat 4 dikatakan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ternyata apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini bukan hanya sekedar teori ya, dia berhasil mempraktekkan dalam kehidupannya. Begitu banyak tekanan kalau kalian buka di 2 Korintus pasal 11 ayat 24 sampai 28, kalian akan melihat bagaimana Rasul Paulus menghadapi begitu banyak tekanan, begitu banyak tantangan, begitu banyak penderitaan. Ya, tetapi Rasul Paulus dia tetap memiliki pengharapan, dia tabah dalam menghadapi kehidupan karena dia meyakini bahwa apa yang dilakukannya itu adalah sesuatu hal yang benar anak-anak ya. Jadi kalian juga harus tetap sabar, tetap kuat ya. Jangan melakukan sesuatu yang salah dalam kehidupan ini. Yakinlah Tuhan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi setiap permasalahan yang ada di muka bumi ini. Oke, next anak-anak. Nah, ini kita harus memiliki pengharapan seperti yang di dalam Roma pasal 5 ayat 25 ya. Seorang bapak gereja bernama Martin Luther pernah mengatakan seperti ini. Segala yang kita kerjakan di dunia ini harus dalam pengharapan dalam Tuhan. Nah, Bapak Martin Luther juga seorang reformator gereja yang luar biasa, yang sebagai perintis dari gereja Protestan. Dia mengatakan hal tersebut. Nah, ini bisa kita teladani ya, bisa kita contoh ya anak-anak ya. Orang luar biasa ini, orang cerdas, orang yang begitu kuat, dia mengatakan hal ini. Jadi ini kunci kita untuk memilih untuk tidak putus asa dalam kehidupan ini ya anak-anak ya. Penting sekali ya. William Carey anak-anak ya, ini juga seorang penginjil yang luar biasa yang dipakai oleh Tuhan. Ya, dia mengatakan seperti ini: harapkanlah perkara besar di dalam Allah
dan usahakanlah perkara besar untuk Allah. Artinya apa anak-anak ya? Kita berharap perkara-perkara besar ada yang diberikan Allah kepada kita, dan kita melakukan perkara-perkara besar untuk pekerjaan Allah. Jadi kita bukan hanya berpikir tentang masalah-masalah saja, tetapi kita juga harus berpikir bagaimana kita melayani Tuhan dalam kehidupan kita, bagaimana kita maksimal dalam kehidupan kita. Kalau kita berpikir masalah kita lebih besar daripada Tuhan kita, sebenarnya kita sedang mengecilkan Tuhan kita, dan kita menganggap bahwa masalah kita lah lebih besar daripada Tuhan kita. Dan tentu ini bukan sesuatu hal yang benar anak-anak ya, tetapi kita harus melayani Dia lebih daripada masalah yang sedang kita hadapi. Seperti apa yang disampaikan oleh Bapak William Carey, harapkanlah perkara besar di dalam Allah dan usahakanlah perkara-perkara besar untuk Allah. Dan dia berpegang teguh seperti yang dikatakan di dalam Roma pasal 15 ayat 13 yang berbunyi demikian, Allah adalah sumber segala pengharapan. Nah, anak-anak sekalian dikasih oleh Tuhan, ini juga kita lihat ya dalam masa hidupnya seorang penulis 8.500 lagu rohani ya. Dia dari umur 2 bulan sudah mengalami kebutaan ya. Waktu dia dewasanya menulis lagu begitu banyak. Seorang pendeta bertanya kepada dia ya, tapi dia bersyukur tentang apa yang dia alami dan berkata bahwa di surga nanti yang dijumpai adalah wajah yang selamat. Maksudnya gimana sih anak-anak? Maksudnya ketika dia ditanyai pendeta, wajah siapa kalau misalkan engkau nanti bisa melihat ya, wajah siapa yang pertama kali ingin engkau lihat? Lalu si Fanny Crosby dia berkata, yang wajah pertama yang saya mau lihat adalah wajah Yesus Sang Juru Selamat saya, yang telah mengasihi saya, yang telah menciptakan saya untuk saya tetap melayani Dia. Luar biasa anak-anak ya. Kita yang sempurna, kita yang diciptakan lengkap, utuh, tanpa ada kekurangan ya. Mata bisa melihat, hidung bisa bernapas, mulut bisa berbicara, telinga bisa mendengar, tangan lengkap, kaki lengkap, sempurna. Tetapi apakah kita bisa lebih daripada Fanny Crosby? Iya kan? Maksud Bapak supaya kita dari apa yang dialami Fanny Crosby itu memberikan kita kekuatan. Jangan kita berputus asa. Jangan kita istilahnya menyerah begitu saja ya, atau mengecilkan diri bahwa diri kita ini tidak mampu, bahwa kita ini sudah kecil, hitam, kurus, jelek lagi gitu kan. Jangan, nggak boleh, karena engkau diciptakan sempurna oleh Allah. Engkau diciptakan Allah begitu indah ya. Pasti Allah menciptakan engkau dengan maksud dan tujuan tertentu. Tidak ada seorang pun yang ada di dunia ini diciptakan dengan kebetulan. Pasti Tuhan punya maksud. Oleh sebab itu layanilah Tuhan, temukanlah karunia-karunia yang ada dalam dirimu anak-anak ya, semua ya. Nah, jangan nyerah ya. Lalu seorang Perdana Menteri Inggris bernama Winston Churchill pernah berpidato dalam wisudanya dalam sebuah perguruan tinggi, hanya mengatakan seperti ini, never ever 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 never give in, never give in, never give up, terakhirnya. Lalu dia kembali ke tempat duduk. Artinya ya, artinya never give up itu jangan buang sampah sembarangan. Enggak ya anak-anak, maksudnya itu bercanda saja ya. Artinya jangan pernah menyerah dalam hidup ini ya. Engkau diciptakan Tuhan luar biasa. Engkau hebat, engkau dahsyat ya. Tanamkan dalam pikiranmu bahwa engkau punya Allah yang besar, punya Allah yang luar biasa yang dapat mengatasi semua masalah yang engkau alami. Oke anak-anak ya, jadi kita jangan sampai berputus asa, apalagi kita mau sampai bunuh diri, jangan ya. Kita tidak mau menentukan pilihan yang salah ya. Sebab kalau kita udah bunuh diri, nanti anak-anak, kalian harus tahu ketika kalian bunuh diri ya, kalian akan menghadapi realitas sesuatu hal yang tidak pernah kalian bayangkan,
yaitu suatu penderitaan yang tidak akan pernah selesai, penderitaan yang akan abadi, di mana kalian akan disiksa dengan luar biasa. Bukan berarti Bapak nakut-nakutin, tetapi sebagai orang percaya kita harus mempercayai bahwa neraka itu ada ya. Nah, dengan fakta atau yang seperti Alkitab sebutkan tersebut ya, itu membuat kita gentar dalam meningkatkan keimanan kita. Maksudnya gimana Pak gentar? Artinya kita takut akan Tuhan, tidak mau sembarangan dalam menentukan keputusan. Oke, next anak-anak ya, nih lihat nih ya. Kita lihat juga di Alkitab bagaimana Daud yang kecil bisa mengalahkan Goliat yang begitu besar. Ya. Jadi kalian jangan pernah takut ya untuk setiap masalah yang kalian hadapi, ya, penderitaan, tantangan, ujian, yakinlah bahwa Tuhan kalian lebih besar ya. Dan kita percaya bahwa wabah COVID-19 ini, kita yakin ini akan berlalu meskipun kita tidak tahu kapan. Yang pasti kalian bisa ikut turut serta dalam taat himbauan pemerintah ya, social distancing atau jaga jarak, cuci tangan setelah keluar dari rumah ya kan, mandi yang bersih, makan makanan yang bergizi ya, menghindari kerumunan orang banyak. Oke, anak-anak semua ya, kita lihat mereka meskipun mereka kondisi tubuh jasmaninya tidak selengkap kita, tetapi mereka tetap tidak pernah menyerah. Kalau mereka bisa, kita juga bisa. Janganlah pernah menyerah dalam kehidupan ini anak-anak ya.
Kalau mereka bisa, kita juga pasti bisa. Amin. Oke, kesimpulannya, kira-kira apa yang kalian bisa simpulkan? Kalau Bapak menyimpulkannya bahwa setiap masalah yang ada di muka bumi ini yang kita hadapi pasti bisa bersama dengan Tuhan. Yang terpenting adalah kita melayani Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai Raja di dalam kehidupan kita. Maka semua itu akan kita dapat lalui setiap masalah karena Tuhan memberikan kita kekuatan, pengharapan, dan penghiburan. Tetap kuat anak-anak ya semua. Oke, selanjutnya ini tugas dari Bapak. Kalian bisa tulis ya, bisa dijawab, nanti tugasnya dikumpulkan. Yang pertama, jelaskan arti berputus asa. Yang kedua, jelaskan mengapa orang harus berputus asa. Yang ketiga, jelaskan apa pesan Tuhan Yesus tentang khawatir dan putus asa menurut Alkitab ya. Kalau kalian misalkan masih kurang mengerti, kalian bisa tuliskan di kolom komentar di bawah video ini ya kan. Nah, untuk kalian juga jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen serta bagikan share ini juga untuk Bapak Ibu guru juga sih ya, untuk pekerjaan Tuhan ya. Oke. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawahnya serta share ke semua orang agar Bapak Ibu serta anak-anak sekalian bisa mendapatkan informasi selanjutnya. Terima kasih. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Pembelajaran hari ini telah selesai. Kiranya Tuhan selalu memberkati kami, menuntun kami, menolong kami Tuhan, agar kami tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.